Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana arin nifaq. Allahumma shaffi qulubana kama safaita quluba awliyaika. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fis sakaratul maut wa najata minan nar. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada kesempatan yang lalu, yang mana pada kajian yang lalu kami berbicara tentang sholat witir, cara dan berapa rakaat sholat witir. Maka pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang sifat sholat witir yang sering menjadi pembicaraan di halayak umum. Bagaimana cara melakukan sholat witir yang jumlahnya 11 rakaat, dalam riwayat 13 rakaat ini. Maka di sini ada tiga macam bentuk. Yang pertama, kalau sholat witir itu dilakukan 1 rakaat, sudah jelas ya, berarti 1 rakaat kemudian salam, selesai ya. Ini bagi yang memperbolehkan untuk melakukan sholat witir hanya 1 rakaat. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan sholat witir 3 rakaat? Nah, ini apakah 3 rakaat langsung salam atau 2 rakaat salam kemudian setelah itu 1 rakaatnya salam, tadi dengan 2 salam. Nah, ini atau 3 rakaat tersebut ya itu hanya dengan 1 tasyahud. Nah, ini tidak dengan 2 tasyahud, 1 tasyahud di akhirnya itu langsung salam, atau seperti sholat maghrib. Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Maka cara yang pertama adalah cara yang telah ditentukan oleh mazhab Malik ya, yaitu dengan cara 2 rakaat salam, kemudian setelah itu berdiri lagi takbiratul ihram dengan melakukan 1 rakaat kemudian salam, atau disebut yaitu ayyafsila asyafa' bisalam thumma yusalli raka'ata. Jadi adanya fasal ya, tidak wasal. Nah, ini tadi saya katakan ini adalah bentuk cara yang dilakukan oleh mazhab Maliki dan diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka mengatakan al-fasl, yaitu memisah dengan salam kemudian rakaat yang 1 rakaat itu dengan salam juga, ini lebih utama daripada menyambung langsung 3 rakaat. Nah, ini kenapa? Karena di dalamnya li ziyadati alihi assalam wa ghilihi, karena ada tambahan salam tersebut. Ini ada sesuatu yang mulia. Nah, ini mereka berdasarkan dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Talkhis ya. Ini apa isi hadis tersebut ya? Warada annahu an Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina syaf'i wal witr bi taslimatin. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memisah antara yang genap dan witir ini dengan salam. Artinya apa? 2 rakaat salam, kemudian setelah itu 1 rakaatnya dengan takbir, mulai dengan takbir ihram, kemudian ditutup dengan salam. Berarti 3 rakaat dengan 2 salam. Wa warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yusallimu min rak'ataini hatta ya'mur bi ba'di hajatihi. Nah, Ibnu Umar itu
salam dari setiap rakaat. Nah, kemudian dia itu melakukan beberapa hajatnya. Artinya apa? Melakukan sholat witir 3 rakaat dengan cara yaitu 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi dengan 1 salam. Berarti 3 rakaat dengan 2 salam. Nah, hanya saja dalam madzhab Syafi'i dalam madzhab Syafi'i ditegaskan yaitu wa dzakara Syafi'iyyatu annahu yanwi fi rak'ataini idza arada al-fasla rak'ataini minal witr. Kalau dia ingin fasl, itu memisah di antara 3 rakaat ini, maka di dalam niatnya itu apa? Rak'ataini minal witri. Saya niat 2 rakaat dari witir. Nah ini. Kalau dia tidak mau menyambungkan ya. Itu dengan cara 2 salam tersebut. Nah ini. Kemudian atau apa namanya? Sunnatal witri. Nah, itu enggak apa-apa ya. Nah, kemudian cara yang kedua ya, cara yang kedua adalah ya ini adalah cara yang dipakai oleh madzhab Syafi'i, menurut madzhab Syafi'i dan Hanabila ya. Ayyusolliya thalath muttasilatan sardan min ghairi ayyafsila bainahuma bisalamin wala julus. Jadi sholat witir dengan 3 rakaat langsung kemudian ditutup dengan salam ya. Jadi salamnya itu di akhir ya, langsung 3 rakaat ya, bukan dengan 2 tasyahud, enggak, hanya dengan 1 tasyahud saja dan juga dengan 1 salam ya itu. Nah, ulama Syafi'iyah berpendapat ini wastadallu li hadis surah, apa itu, bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi khamsin la yajlisu illa bi fi akhiriha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat witir 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Nah, ini hanya saja model ini dimakruhkan oleh mazhab Malik. Kemudian pendapat yang ketiga itu pendapat Hanafiyah, yaitu jika ada orang melakukan sholat witir 3 rakaat, menurut Hanafiyah seperti sholat maghrib ya. Berarti kalau seperti sholat maghrib 1 salam, tapi pada rakaat kedua tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga tasyahud terakhir, kemudian ditutup dengan salam. Tapi cara ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Karena apa? Karena menyerupai sholat maghrib. Adapun dalil yang dipakai ya oleh mazhab Hanafi yaitu berdasarkan dengan dalil yang dipakai oleh atau perkataan Abi Aliyah, allamana ashabu Muhammad, kata Abi Aliyah, allamana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annal witra mithla salatil maghrib. Jadi ini dalam akhrajahu Tahawi fi syarhi Ma'anil Athar, ya, dikeluarkan oleh Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar. Artinya apa? Allamana ashabu Muhammad, kami diajari oleh para sahabat Nabi Muhammad, annal witra, sesungguhnya witir, mithlu sholatil maghribi, itu seperti sholat maghrib, yaitu dengan 2 tasyahud 1 salam. Nah, ini dalil yang dipakai oleh madhab Hanafi. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang sholat witir 3 rakaat, pertama cara yang dipakai oleh madhab Maliki, yang ditentukan oleh madhab Maliki, yaitu dengan cara 2 salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam atau disebut dengan fasol. Cara yang pertama ini, caranya Maliki ini diperbolehkan di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kemudian cara yang kedua, yaitu dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali,
yaitu ya dengan melakukan sholat 3 rakaat, ya, tidak ada tasyahud awal, cukup dengan tasyahud akhir kemudian salam. Nah, hanya saja cara yang kedua ini dimakruhkan oleh madhab Maliki. Kemudian cara yang ketiga, yaitu yang ditentukan oleh menurut madhab Hanafi, yaitu seperti sholat maghrib. Hanya saja yang ketiga ini dimakruhkan oleh madhab Syafi'i karena menyerupai sholat maghrib. Nah, kemudian kalau ada orang ya melakukan sholat witir lebih dari 3 rakaat, nah, bagaimana caranya? Apakah seperti orang tersebut itu melakukan sholat witir 3 rakaat? Di sini ada beberapa pendapat, ya. Qala Syafi'iyatu fal faslu bisalamin ba'da kulli rak'ataini afdal. Ya. Menurut ulama Syafi'iyah, memisah dengan salam setiap rakaat itu adalah lebih utama. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih utama. Berdasarkan dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh ulama hadis, ya. Nah, ini yaitu akhraj Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafrugha min salatil isya ila al-fajri bi 11 rak'atan wa yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan salat di antara selesai antara salat isya dan salat fajar dengan 11 rakaat, dan setiap 2 rakaat salam kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Nah, ini cara yang dipakai oleh madhab Syafi'i jika melakukan sholat witir lebih dari 3 rakaat. Nah, boleh juga wa yajuzu ayyusalliya arba'an bitaslimatin. Boleh 4 rakaat langsung salam, boleh, ya. Wasittan bitaslimatin. Boleh dengan 6 rakaat langsung salam. Kemudian kalau ingin sholat 5 berarti tutup di akhirnya dengan 1 rakaat. Atau ingin sholat 7 rakaat berarti ditutup dengan di akhirnya 1 rakaat. Nah, atau dengan 2 walahul waslu bitasyahudin. Boleh dengan disambung semuanya, boleh dalam madhab Syafi'i ini. Jadi 11 rakaat itu langsung 1 salaman boleh. Nah, tidak pakai tasyahud, tasyahudnya hanya cukup di akhir saja. Atau 2 tasyahud. 2 tasyahud. Ya. Di 2 tasyahud ya boleh saja, ya. Itu adalah cara kesimpulannya dalam madhab Syafi'i ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, mereka mengatakan kalau ingin sholat witir lebih dari 3 rakaat, maka setiap 2 rakaat itu salam kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Nah, wa qala al-Hanabilah, menurut ulama Hanabila, ya, in autara bi khamsin aw sab'in fal afdalu ayasruduhunna sardan falayjlisu illa fi akhirihinna. Kalau ingin melakukan sholat witir 5 atau 7 rakaat, maka yang lebih utama, kata ulama Hanabila, melakukan semuanya, ya. Jadi melakukan semuanya dalam 1 sholat. Nah, ini jadi hanya nanti di akhir dia duduk tasyahud, selesai. Jadi bukan 2 tasyahud atau 3 tasyahud, enggak. Jadi kalau ingin sholat 11 rakaat sudah 11 rakaat, setiap 1 rakaat berdiri terus, kemudian sampai di akhir rakaat duduk, kemudian tasyahud langsung salam. Nah, ini berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yuturu min dzalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir 13 rakaat dan witir dari mereka ada 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh siapa namanya, oleh Imam Nasai ya. Apa itu? Qalat Ummu Salamah ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin wa sab'in la yafsilu bainahuma bitaslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir 5, 7 dan tidak bisa di antara mereka, di antara sholat tersebut itu dengan salam, enggak. Tapi apa? Tapi langsung sholat 5 atau 7 rakaat di akhirnya ditutup dengan salam. Ini adalah cara yang dipakai oleh madhab Hanabilah. Kesimpulannya adalah terserah Anda ya, ingin mau mengikuti caranya madhab Syafi'i silakan, ingin mengikuti caranya madhab Hanabilah silakan kalau yang sholat lebih dari 3 rakaat. Nah, atau yang sholat 3 rakaat tadi ingin caranya madhab Maliki silakan, ingin caranya madhab Hanafi silakan. Yang terpenting Anda melakukan sholat witir. Permasalahannya banyak orang mengkritisi pendapat-pendapat ulama, tapi dirinya tidak melakukan sholat witir. Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Bicarakan perbedaan ini menghabisin pendapat sana, pendapat sini. Nah, kemudian dirinya nggak melakukan sholat witir. Oleh karena itu ya, ada keluasan dalam agama, ada kemudahan di dalam agama. Tinggal Anda memilih mau ikut pendapat Syafi'i silakan, pendapat Malikiyah silakan, pendapat Hanafi silakan. Itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tadi saya dengar, yang saya baca tadi itu semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi